Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farul Aziz Channel. Aduh, udah lama banget ya gue nggak bikin konten. Udah hampir 3 mingguan ya teman-teman gue nggak bikin konten karena kesibukan di kantor gue. Terus juga kalau misalnya pulang gue capek jadi nggak sempet bikin konten. Nah, kesempatan kali ini gue mau sedikit sharing ke teman-teman dan gue mau bongkar semua alat-alat yang gue pakai. Gue mau cek juga, takutnya ada yang rusak, terus takutnya ada yang kotor. Nanti kita bersihkan. Nanti gue bakal kasih tahu alat yang dari gue pakai dari tahun 2014 sampai 2022 ini. Nah, nanti gue kasih tahu. Pokoknya jangan di skip, kalian bisa tonton videonya dan sekarang kita putar dulu intronya. Check it out. Oke teman-teman, nah ini tuh salah satunya adalah ruangan gua ya, ruangan di mana tempat gua ngonten. Nah dari dulu tuh ini kamar tuh belum gini ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang ngikutin channel YouTube gua dari awal, ruangan gua nggak kayak gini. Nah ruangan ini tuh nggak terlalu besar teman-teman, jadi ruangan cuman 3x3, tapi gua tata sedemikian rupa gimana caranya supaya kamar ini tuh terlihat luas dan enak gitu ya. Dan namanya ruangan pribadi itu sedemikian rupa kita harus bisa membuat kita nyaman di ruangan kita. Nah, ini di belakang gua, biasa tempat gua ngonten tuh di sini kan ya. Nah, terus yang belakang ini kasur gua. Jadi kalau misalnya gua ngonten atau nggak gua ada teman-teman kesini nggak akan keganggu. Kalau misalnya nongkrong di sini, ngopi di sini, jadi nggak akan keinjak-injak kalau buat tidur. Nah, ini di atasnya juga lewat tangga sini. Ini tempat tidur gua, terus di sini tempat ngonten gua. Sebenarnya ini nggak gede-gede banget sih. Ini lemari dan ini tempat nge-podcast. Kalau misalnya kalian suka lihat YouTube gua, lihat YouTube gua, ini tempat podcastnya. Nah ini biasanya gua taruh buat tempat kamera. Sekarang kita cek aja ya kamera-kamera yang udah lama nggak kita buka. Oke. Nah teman-teman, ini kamera andalan gua dulu waktu gua belum punya kamera Sony. Ini gua pakai Canon 7D ya. 7D ini tuh udah dari tahun 2000 berapa ya, 16-an gitu kalau nggak salah gue pakai. Nah jadi ini awal mulanya gue terjun ke dunia fotografi, gue pakai Canon 7D ini. Ini tempat alat-alat nyimpan gue ini, tripod. Gue pakai tripod ini. Ini gue bikin sendiri teman-teman. Jadi tempat-tempatnya kayak gini tuh gue bikin sendiri. Bentar kita keluarin satu-satu guys. Ini ada tripodnya, terus nah ini vertical grip untuk 7D. Nah, ini gak kepegang banget teman-teman, gue udah lama banget ngebongkar juga. Sekarang kita bongkar. Ini apa ini? Bentar, gue lupa. Nah ini lensa Sigma 10-22. Ini dulu gue jagoin banget, tapi karena crash jadi belah gitu ya, pecah. Dipecah di sini nih, gue lem supaya nyambung juga. Cuman masih fungsi, cuman tidak semaksimal waktu gue punya pertama kali nih. Ini mantep juga, tajam juga. Di sini gue pakai flash eksternal, ini flash eksternal yang gue pakai dari dulu. Nah ini Godox ya, ini Godox TT520, yang duanya yang satu, terus juga ada satu lagi kalau nggak salah. Nah ini udah rusak. Nah speedlight ini yang tempur banget, kalau misalnya gue foto wedding gue pakai ini karena udah rusak juga jadi jarang dipakai. Nah terus apa lagi nih, GoPro ini, case GoPro. Ini adapter untuk AF ke ini, ke mounting ke apa? Ke Sony. Jadi kalau misalnya pakai lensa Canon, gue pakai ini. Nah, di sini gue pakai tas teman-teman ya, tasnya gue pakai dari Lower Pro. Ini dari tahun 2016 pertama gue punya kamera Canon 7D, gue pakai ini. Ini harganya lumayan sih sebenarnya. Kisaran berapa ya, dulu tuh gue beli 400 deh. Nah ini lensa jagoan gue juga kalau gue beauty shoot, gue pakai ini. Cakep banget nih, serius. Oke. Terus di sini gue pakai tasnya ya, gue ada tas nih Lower Pro yang pertama. Terus yang kedua gue punya ini tuh Quarzel. Ini Quarzel juga bagus. Kita cek nih Quarzel ya, kalian harus lihat Quarzel itu kualitas tasnya bagus. Dan partisinya, nah partisinya gini, kalian bisa nyimpan lensa dan bisa body 2 biji. Kalau nggak lensa 3, ini bisa partisi bisa dipakai nih. Gue dari dulu pakai ini nih, awet banget seriusan.
bagus juga, murah juga, terjangkau. Cuman sayang emblemnya udah nggak ada. Oke, ini di bawahnya nih ya buat kameranya. Terus di atasnya kita bisa nyimpan baju, atau enggak kita bisa nyimpan aksesoris lainnya nih. Gede. Ini bisa dibuka juga jadi ke bawah. Ini buat laptop. Nah, ini buat laptop nih. Enak, sumpah. Di bawahnya juga nyaman, nggak kerasa berat. Jadi kalau misalnya kita bawa beban banyak. Nah, terus di sini gue ada lighting, guys. Nih, lighting. Ini gue dulu beli murah sih sebenarnya. Kalau zaman sekarang tuh mahal-mahal sih ya. Kalau di zamannya dulu mungkin mahal juga. Cuman kalau kehitungan beli sekarang itu murah banget. Gue nggak beli yang mahal-mahal karena budgetnya juga tidak mencukupi. Yang penting kita memahami. Nah, tuh udah jelek banget ya tahun berapa nih? 2016 itu kalau nggak salah. Tuh ini murahan, pakai nice photo doang. Triggernya, tuh kabelnya. Di sini gue pakai lighting. Nih lightingnya tuh relight ya, relight. Ini harga kisaran sekarang itu satunya cuma 700.000 teman-teman. Ini 700.000 aja satunya. Kalau Godox itu kan kisaran 1 jutaan lah ya satunya itu. Kalau gue cuma 700.000. Yang penting kembali lagi ke kebutuhan kalian butuhnya segimana. Kalau ini kalau di studio 3x3, 4x3, 5x5 ini masih kuat sih. Kalau misalnya outdoor juga masih aman lah, gedung gitu masih aman. Terus apa lagi ya guys? Nah ini mic-nya eksternal lagi nih. Oke, apa ini namanya? Darkstar. Oh ya. Terus yang gue pakai lagi sekarang, biasa yang gue pakai itu ini nih, gimbal. Nah, gimbalnya gue pakai Zhiyun Crane Plus. Ya, ini yang biasa pakai tempur gue, Zhiyun Crane Plus. Ini enak banget kalau misalnya pakai Sony A7, apalagi kalau misalnya dipakai DSLR juga masih kuat sih sebenarnya. Cuman menurut gue kalau misalnya DSLR mending pakai Zhiyun Crane yang baru ya, Zhiyun yang baru. Terus kalau misalnya pakai VU AK tuh yang udah DSLR. Kalau misalnya pakai mirrorless, Zhiyun ini masih kuat. Zhiyun ini tuh pakai A7 ya, compatible sama semua kamera sebenarnya. Cuma kalau misalnya mau connect ke gimbalnya pakai ini nih. Ini pakai A7, A64, ini bisa connect langsung, jadi bisa tombol fungsinya di sini tuh bisa berfungsi nih. Nah, ini equip di lapangan gua. Nah, kalau misalnya equip di dalamnya, ini gua pakai lighting ini aja, biasa pakai syuting di YouTube itu ya. Ini pakai Tronic HX 500 LED. Di sini juga ada Godox. Nah, bagus Godoxnya doang nih teman-teman. Cuman dalamnya itu sebenarnya cuma lampu neon doang. Bisa lihat ya. Susah. Ini cuma lampu neon murahan doang sebenarnya, cuman merek ini doang Godox. Ini gridnya juga. Nah, ini alat tempur gua kalau misalnya gua ngedit. Ini gua murah banget, gua ngerakit nggak sampai puluhan juta kok, pakai apa ya lupa, Core i5 pakai RAM-nya 16 GB, tapi masih cocok lah ya. Nah, ini tampilan buat YouTube gua tuh kayak gini nih biasanya. Ini udah berantakan banget nih, jangan dilihat lah ya. Ini berantakan sekali, gua nggak sempet untuk beres-beresnya. Sekarang kita cek aja nih alat-alat gua, apakah masih baik atau tidak. Nah, jadi teman-teman nih kamera pertama gua waktu pertama kali gua beli ini tahun 2018 atau 2017 nih gua pakai ini. Gua dulu ngangkat itu masih harganya masih lumayan ya teman-teman. Ini tuh dulu gua ngangkat 8 juta itu udah sama vertical grip nih. Vertical grip ini. Dulu sama Canon ini tuh gua nempel ini tuh body only ya teman-teman. Jadi nggak pakai lensa nih. Itu harganya di 8 juta. Tapi sayangnya di tahun 2022 ini lebih murah, antara 3,5 atau 4 juta itu sudah dapat body only teman-teman. Miris banget kan. Dulu gua susah banget beli kamera ini karena mau ngumpulin dari tahun 2017 itu, dari 2016 gua ngumpulin duit sampai bisa beli kamera ini. Dan dulu tuh gua nggak pernah minta ke orang tua ya teman-teman. Ini bukan sombong atau gimana. Cuman gue mungkin bisa memotivasi kalian semua. Jadi dulu gue bener-bener nggak punya equip sama sekali. Gue dapat minjem ke teman-teman, terus minjem ke saudara, terus minjem ke yang lain gitu ya, untuk ngegarapin project-projectan sampai akhirnya gue bisa beli kamera ini. Kamera pertama yang sampai sekarang mungkin nggak akan gue jual ya, karena harganya murah juga dan sayang juga, ini banyak banget sejarahnya.
Nah dari situ gue beli kamera, beli lensa nih, lensa kitnya juga masih KW-an kayaknya sih, soalnya udah keadaannya juga gue beli second, keadaan juga nggak begitu maksimal, tapi ya lumayan lah ya, masih bisa berfungsi waktu awal beli. Tapi sekarang udah rusak banget nih, udah nggak bisa auto, jadi udah error juga, jadi nggak bisa dipakai. Nah terus di sini gue pakai lensa 1.4 teman-teman nih, lensa ini. Kalian mungkin kalau misalnya udah follow Instagram gua, kalau enggak sering nonton YouTube gua, kalian bakal tahu lah hasil si lensa fix ini. Nah, lensa fix ini tuh bener-bener gue jagoin, teman-teman, jagoin ini kenapa? Untuk motret model, untuk beauty shoot ini bener-bener ciamik banget, apalagi di low light ini bener-bener hasilnya wah luar biasa lah pokoknya. Ini pokoknya paling juara sih kalau misalnya namanya lensa fix gitu ya. Nah ini adapter buat dari lensa Canon ke body Sony, mau Sony manapun ya, mau Sony ZV, Sony A64, Sony A7 ini bisa. Jadi connect dari lensa Canon ke body Sony. Ini cocok nih. Ini cuma 500.000 gue beli dulu. Murah banget, yang penting mah bisa kebaca ya, bisa kebaca si F-nya. Kalau misalnya yang mahal tuh banyak, ada dari Metabone, terus juga ada Viltrox. Kalau Viltrox itu murah sih, gak terlalu mahal juga. Nah ini lensa wide teman-teman nih, lensa wide yang gokil banget sih, ini 10-22, ini bener-bener wide ya. Ini bener-bener enak banget ketika gua dulu pakai motret untuk landscape teman-teman. Ini 10-22 itu wide, ultra wide banget. Jadi misalnya kita motret untuk pemandangan, ini cocok banget, bener-bener cocok. Dan kalau misalnya gue punya rezeki, sebenarnya gue pengen juga sih beli lensa Sigma lagi ini untuk memotret pemandangan. Kalau pre-wedding butuh sudut-sudut yang mungkin sempit, ini cocok banget gitu ya. Kalau misal di kamera Sony ZV gue ini kan gue pakai lensanya cuma 16 mili, jadi nggak terlalu wide juga. Cuman ya lumayan sih kalau untuk nge-vlog ini masih aman juga. Cuman kalau buat wedding, yang buat misalnya weddingnya dapat ruangan yang nggak begitu luas, ini cocok juga. Terus buat gedung cocok, apalagi buat building ya, buat motret-motret kayak gedung-gedung, wah ini bener-bener juara sih kalau menurut gua, tajam juga hasilnya. Tapi ini hasilnya udah nggak ada ya, kalau nggak salah tuh di Instagram gua tuh ada sebenarnya, cuman udah kelelep di jauh juga, udah gua sembunyiin juga. Nah terus gua di sini ada flash speedlight teman-teman. Jadi speedlight ya Yongnuo 460 ini tuh speedlight pertama gua, flash extra pertama gua yang dulu pakai wedding, sampai akhirnya di tali-tali begini pakai ripet karena kunciannya rusak. Jadi bener-bener udah fighter banget sih, ini dipakai sering banget. Dan akhirnya gue pakai Godox juga, gue beli nih TT520 yang Mark 2 nya, ini juga bagus. Gue pakai ini, sorry baterainya ditempel. Nah ini bagus juga teman-teman, rekomendasi lah pokoknya. Terus kalau misalnya kalian pakai barang elektronik ya, baterai kalau misalnya nggak dipakai itu copot-copotin dari alatnya karena bisa merusak kekonsletan. Ini gue lupa nih, ini nempel deh, enggak. Oke, equip selanjutnya. Nah ini gue beli murah. Ini kalau misalnya beli equip itu sebenarnya nggak perlu mahal-mahal ya teman-teman. Kalau misalnya kebutuhan kalian untuk sekedar apa ya, pengen belajar gitu ya, kalian bisa mengakali dengan barang-barang yang nggak begitu mahal, tapi kita bisa tahu tekniknya, itu bisa banget ya teman-teman untuk melatih juga kalian. Ini gue beli cuman berapa, 90.000 gitu, di bawah 100.000. Ini ada filter yang ada kuning, ini portable juga, bisa pakai baterai, terus juga bisa pakai di cas. Pokoknya buat membantu lighting misal di ruangan ini cocok banget bener. Ini dari Ulanzi gitu kalau nggak salah ya, gue lupa. Ulanzi. Nah ini filter biasanya gue pakainya nggak terlalu sering gimana kondisi ya teman-teman. Ini ND filter, gue punya ada 3 filter gue sebenarnya. Filter CPL, filter ND, terus filter yang itu tuh yang gradasi ya, GND buat kita nerangin gelapin si awan, terus si objeknya nanti terang. Itu ada. Ini sih jarang dipakai banget ini. Nah, terus tadi pakai, terus gimbal gue pakai ini nih, gimbal pakai Zhiyun nih. Ini hardcase yang mantap cuy. Ini hardcase yang aman lah kalau misalnya kalian mau dibawa kemana-mana, jadi nggak takut kehujanan. Terus pakai drone gue di kantor karena dipakai drone gue pakai DJI Mavic Pro. Cuman baterainya udah gue ganti tuh, nggak ori, jadi nggak rentan jatuh. Nah terus kalau dari fotografinya, gue biasanya motret tuh nggak begitu pakai lighting yang mahal sebenarnya.
Yang penting kita tahu tekniknya. Nah, ini udah lama banget gak dipakai, seriusan dah. Ini pakai Relight nih. Kalian kalau misalnya lihat di online shop ini murah banget. Harga satunya tuh 700, di bawah 1 juta. Cuman fungsinya bagus. Fungsinya juga sama lah untuk menerangi objek-objek yang untuk kita foto. Jadi masih aman-aman aja ya. Kecuali kalian mau yang lebih mahal, mungkin untuk intensitas cahaya lebih besar dari ini gitu ya. Ini 100 watt kalau nggak salah. 200 watt ya, gue lupa. Udah lama banget ini nggak dipakai. Dan sampai si triggernya aja sampai begini nih. Rawing guys, apa itu rawing? Udah rusak tuh, jadi begini. Ini udah lama banget. Sudahlah ya. Ini alat ini sebenarnya gue ada softbox juga. Tadi kan dari softbox yang Godox itu yang belum lama juga ya. Kalau yang udah lama itu gue pakai tronic softbox untuk foto. 2 kiri kanan dan standnya juga 2. Itu lumayan lah ya. Itu sepaket dulu gue sepaket sama lighting itu kisaran 5 juta. Teman-teman, dan gue satu lagi ada namanya slider. Nah slider itu gue untuk videografi ya. Dulu tuh gue belum mau terjun ke dunia videografi sebenarnya, cuman nggak tahu kenapa gue beli slider sampai sekarang ternyata nggak kepake teman-teman. Untuk moto produk, untuk bikin video produk mungkin itu cocok karena enak sih sebenarnya slider itu. Kalau misalnya kita pakai ya beda sama misalnya kayak gimbal gitu, sebenarnya lebih still jadi lebih stabil juga pakai slider, jadi enak gitu. Tapi sekarang kan kebanyakan udah pakai gimbal ya teman-teman, jadi slider itu tidak terlalu terpakai, kecuali misalnya kebutuhan tertentu lah ya, dari mungkin angle tertentu itu bisa dipakai juga. Jadi semua punya fungsinya masing-masing. Nah dulu juga gue sebenarnya kalau komputer itu belum kayak gini ya teman-teman. Gue ngerakit juga sedikit pakai beli secondan. Yang penting kita tahu dulu nih, paham apa kebutuhan kita. Terus nanti kita lihat nih kebutuhan kita tuh apakah misalnya video harus pakai yang mahal gitu. Tapi kan tidak harus yang langsung yang mahal. Tapi kita butuh proses dulu ya, proses mulai dari yang biasa dulu. Terus misal kekurangannya apa, kita nyicil nanti lama-lama juga semuanya terpenuhi teman-teman. Jadi nggak ada yang instan misal tiba-tiba langsung dapat semua ya. Mungkin kalau misalnya kalian punya uang semua ya bisa gitu, tapi kalau misalnya gua itu dari dulu bener-bener ini jerih payah gua sendiri, jerih payah gua yang bener-bener nggak tahu apa-apa, dan gua nggak pernah minta ke orang tua. Gua semuanya ini gua hasil sendiri teman-teman, ngumpulin dari proyekan yang dulunya cuma 1-2 yang sampai sekarang kerjaan alhamdulillah jalan terus, kerjaan iya dan garapan di luar juga iya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu lah ya kerja gue di mana dan garapan gue kayak gimana. Ya memang sih belum seberapa karya-karya gue, dan gue juga sampai sekarang masih terus belajar, tidak stuck di situ-situ aja dan tidak pernah merasa puas. Bukan yang tidak bersyukur, cuman gue bersyukur gitu sampai titik sekarang. Cuman kita itu harus punya rasa, aduh kok gue segini-segini aja. Kita harus terus berkembang setiap tahunnya. Kalau gue sih tiap tahun itu harus ada perkembangan, jadi tidak sama seperti tahun-tahun kemarin. Jadi hidup itu harus harus berkembang ya, jangan di stuck di situ aja merasa puas. Wah karya gue bagus nih, karya gue banyak yang suka, terus juga ya itulah sebagainya gitu. Nah mungkin segitu aja teman-teman ya, udah bongkar-bongkar ini, dan ya ini bukan sombong ya teman-teman, cuman gue pengen sharing aja dan gue pengen kasih tahu ke kalian semua alat-alat gue yang dari tahun 2015, 2016 sampai 2022 ini yang gue pakai sampai sekarang, dan nggak ada yang terlalu mewah ya teman-teman. Menurut gue banyak di luar sana yang mungkin sudah lebih dari gue yang bertahun-tahun, tapi gue masih segini-segini aja karena ya masih banyak keperluan yang lain. Tidak harus gue gebrakin semua di fotografi atau di hobi gue ya, karena ya gitu namanya kehidupan. Jadi naik turun lah ya, ada yang naik ada yang turun gitu. Oke teman-teman, thanks banget buat yang udah nonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan mohon maaf aja jika kesalahan kata. Semoga bermanfaat lah pokoknya ya, semoga termotivasi juga. Gue tidak menggurui, tapi di sini gue sekedar sharing aja. Oke, see you next video, bye.